Alkisah, ada seorang laki-laki. Laki-laki ini di masa mudanya terjerumus di dalam perbuatan dosa, segala macam maksiat dia lakukan. Laki-laki ini bertemu dengan seorang anak kecil, yang anak kecil ini adalah anak yatim yang fakir. Dimuliakan anak yatim ini, diberikannya pakaian, diberikan makanan, diperlakukan dengan baik sebaik-baiknya, sebagaimana orang tua melakukan kebaikan kepada anaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Kaum muslimin muslimat jamaah channel YouTube Aswad Firmansyah, semoga senantiasa sehat afiat lahir batinnya, dipanjangkan umurnya dalam taat ibadah kepada Allah, dikabul segala hajatnya, baik hajat dunia maupun hajat akhirat, amin ya rabbal alamin. Al-Kisah dikisahkan di dalam kitab Al-Kabair halaman 80 yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Ahmad bin Uthman Az-Zahabi, bahwasanya ada seorang laki-laki ini di masa mudanya selalu dan gemar melakukan perbuatan dosa. Laki-laki ini di masa mudanya terjerumus di dalam perbuatan dosa, segala macam maksiat dia lakukan. Bahkan dia mengisi hari-harinya dengan meminum khamar. Akan tetapi suatu hari laki-laki ini bertemu dengan seorang anak kecil, yang anak kecil ini adalah anak yatim yang fakir. Dibawalah pulang ke rumahnya. Laki-laki ini membawa pulang anak yatim tersebut, diperlakukanlah dengan baik. Bahkan anak yatim ini dimandikan olehnya, dihilangkan segala macam rambut-rambut yang kusut yang ada di anak yatim ini. Dimuliakan anak yatim ini, diberikannya pakaian, diberikan makanan, diperlakukan dengan baik sebaik-baiknya, sebagaimana orang tua melakukan kebaikan kepada anaknya. Singkat cerita, di suatu malam laki-laki ini tertidur, dan di dalam tidurnya laki-laki ini bermimpi bahwa hari kiamat telah terjadi. Dan di dalam mimpinya tersebut, laki-laki ini dibawa untuk dihisap, dihitung segala macam amal perbuatannya semasa hidupnya. Karena banyaknya perbuatan dosa yang dia lakukan, sehingga dia diperintah untuk dibawa masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Laki-laki ini diseret oleh malaikat Zabaniyah. Malaikat Zabaniyah itu adalah malaikat yang diberikan tugas oleh Allah untuk menyiksa orang-orang yang ada di dalam neraka. Ketika malaikat Zabaniyah ini sedang menyeret dan membawa laki-laki ini, datanglah seorang anak kecil yang yatim tadi. Dicegah ini malaikat oleh anak yatim, dan anak yatim ini berkata kepada malaikat, "Khallu anhu ya malaikata rabbi." Tinggalkan laki-laki itu wahai malaikat, lepaskan dia wahai malaikat, hatta asfa'alahu ila rabbi, sehingga aku meminta pertolongan untuknya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innahu qad ahsana ilayya, karena sesungguhnya laki-laki itu telah berbuat baik kepadaku. Wa akramani, bahkan laki-laki itu juga memuliakan aku. Faqalatil malaikatu,
Lalu malaikat itu berkata kepada anak yatim, inna lam nu'mar bidzalik, sesungguhnya kami tidaklah diperintahkan untuk yang demikian itu. Tiba-tiba ada satu suara terdengar yang dikatakan bahwa suara itu berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Khallu anhu, tinggalkan laki-laki itu wahai malaikat. Lepaskan dia wahai malaikat. Faqad wahabtu lahu, karena sungguh aku telah memberikan kebaikan kepada laki-laki itu. Maka minhu bisyafaatil yatim, sebagaimana pertolongan yang dia berikan kepada anak yatim itu, wa ihsanihi ilaih, dan juga sebagaimana kebaikan yang telah dia lakukan kepada anak yatim itu. Akhirnya laki-laki itu dilepaskan oleh malaikat Zabaniyah tadi, dan tiba-tiba terbangunlah ini laki-laki dari tidurnya. Bertobat dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tinggalkan segala dosa-dosa, maksiat-maksiat yang biasa dia lakukan. Akhirnya kemudian dia melakukan kebaikan. Dia berusaha bersungguh-sungguh untuk selalu melakukan kebaikan, khususnya kepada anak yatim. Dia memberikan kasih sayang kepada anak-anak yatim. Dari kisah ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kita janganlah pernah menyia-nyiakan anak yatim yang ada di sekeliling kita. Seharusnya kita melakukan kebaikan kepada anak-anak yatim, kita muliakan mereka, kita lakukan mereka dengan yang baik, bahkan sebaik-baiknya. Sebab Rasulullah SAW bersabda, khairu baitin fil muslimin baitun fihi yatimun yuhsanu ilaih, wa syarru baitin fil muslimin baitun fihi yatimun yusa'u ilaih. Sabda Rasulullah SAW, sebaik-baiknya rumah kaum muslimin adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang diperlakukan dengan baik, dan seburuk-buruknya rumah kaum muslimin yang mana rumah tersebut di dalamnya ada anak yatim tetapi diperlakukan dengan buruk. Mudah-mudahan kisah ini dapat membawa manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.